Jadi Alkitab itu menerangkan Alkitab itu sendiri, bukan karena buku lain. Tunggu waktunya, asal kita rajin baca terus, belajar. Nanti kebongkar. Ya sudah, karena saya nggak ketemu cara ini itu cara apa. Saya lupa berapa saat kemudian. Nah biasanya itu misalnya Roma bisa kejadian ditawari, bisa di Kejadian, bisa di Wahyu, tergantunglah nyambungnya kemana kita nggak ngerti. Itu urusan Roh Kudus. Waktu ada yang khotbah soal ayat 17 Roma 14 itu, ini kita semuanya tahu, kerajaan surga bukan terdiri atas apa? Makanan dan minuman, tapi 3 hal. Bukan yang ini. Apa? 1, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ternyata dengan cara ini, itu keterangannya di ayat 17-nya, yaitu kalau kita melayani Kristus dengan menyatakan kerajaan surga dalam pelayanan kita, maka kita akan berkenan kepada Bapa di surga dan dihormati oleh manusia. Sederhana sekali. Bukankah kita adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia? Tidak ada yang lain yang dipercaya oleh Bapa kecuali kita. Yaitu satu-satunya kelompok manusia yang diberi hak, privilege yang gak main-main, yaitu memindahkan surga ke dunia. Benar loh, gak ada yang lain. Apa artinya? Datanglah kerajaanmu. Betul? Artinya ya, karena kita memang adalah orang atau kelompok orang yang dipercaya untuk memindahkan surga ke bumi ini. Nah, ternyata kalau kita bicara soal kerajaan surga itu, isinya cuma 3. Nah, logikanya gampang sekali waktu itu. Kalau kita mau pindah rumah, semesin-mesinnya orang, tetap repot loh, karena ngangkutin barangnya itu. Ya, atau apalagi yang orang kaya, lebih repot lagi. Nah, jadi kalau kita mau memindahkan surga, maka kita harus tahu apa barang-barangnya surga. Lalu kalau kita nggak tahu barangnya, ya mindahnya mau gimana? Nah, ketika saya suatu hari tanya, Tuhan, lalu itu apa sih isinya surga? Ya ampun, cuma 3 barang itu saja: kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Lalu begini Roh Kudus ngingetin saya, makanya 2000 tahun kamu diperintah untuk memindahkan surga, cuma 3 barang, 2000 itu nggak selesai. Ngerjain apa kamu tuh? Coba bayangkan betapa bodohnya. Jadi ayo kita lihat itu. Nah, terus lebih geli lagi istilahnya itu. Dari 3 benda itu, bukan 3-3-nya tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita cuma 2. Karena yang pertama, kebenaran, itu nggak usah kita apa-apakan. Kenapa? Karena kebenaran adalah firman. Iya, itu kan urusan kita. Firman ya gampang, kita nyampaikan firman saja, nggak ada masalah. Tapi kebenaran itu urusan Tuhan. Nah, jadi tugas kita cuma 2. Bagaimana membuat orang yang kita temui hidup dalam damai sejahtera, dan bagaimana membuat orang kita temui hidup dalam sukacita, tapi hanya oleh Roh Kudus, bukan oleh materi, bukan oleh apa-apa. Nah, ini garis yang buat kita nggak terjebak social gospel. Karena bukan materi kita tawarkan, sukacita Roh Kudus. Secara manusia kita bisa bersukacita kalau tiap hari diajak makan gratis, enak nggak belanja? Ya enggak, dikasih hadiah, sok gak bersukacita. Tapi harus oleh Roh Kudus. Jangan cuma itu. Nah, kalau kita bilang soal damai sejahtera oleh Roh Kudus, ya kita tahu semua pekerjaan kita memang harus begitu, mensejahterakan orang. Nah, sebetulnya kebenaran diambil oleh semua negara barat. Maka itu kenapa negara-negara berbasis Kristen tadinya, Eropa, Amerika, yang negara barat, selalu ada social security, karena memberi kesejahteraan buat rakyat. Malaysia menggunakan hukum ini karena dia di bawah Inggris tadi, memberi jaminan sosial untuk membuat orang sejahtera.
negara-negara yang gak bisa membuat rakyatnya sejahtera, satu tandanya banyak orang demo. Karena gak dibuat sejahtera, gak puas. Cuma itu. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita mengerti. Kita sekarang bicara multitasking. Artinya apa? Baca di kamus. Iya. Mungkin tadi butuh lihat. Saya lagi mikir Yudi dengan Mutia, 2 telepon saya terima. Jadi saya angkat begini ngomong, kalau ngomong itu turun gini. Dan itu orang juga lihat, kok bisa sih kamu seperti itu? Saya juga baca begitu. Kemarin saya lagi meriksa bukunya Edwin ya. Dia lagi membuat buku. Ini sambil makan ini. Sambil makan saya sambil baca. Dia kaget, istri kaget. Loh, papi sudah selesai baca buku ini, papi bisa berkomentar. Yang halaman ini kurang ini, halaman itu kurang itu. Sambil makan, sambil baca. Nah, terus Roh Kudus nolong saya gini. Saya itu kalau baca itu mata kiri kanan bisa jalan bareng. Saya juga nggak ngerti gimana cara. Saya tidak tahu, jangan tanya saya kayak apa. Jadi misalnya ini kalau 2 halaman, saya bisa langsung baca berdua begini. Ini saya nggak tahu. Saya heran, saya pun tidak tahu bagaimana caranya. Tanya Roh Kudus nanti itu. Apa namanya itu? Nggak tahu kita. Oke. Kalau itu cuma 1 halaman ya sudah. Saya tuh bisa nggak tahu bisa ketemu mana poin penting yang mesti dibaca itu mana. Gitu. Mungkin juga Roh Kudus menolong saya dalam pembagian otak ini. Jadi saya bisa ngomong, saya bisa mikir, saya bisa nulis pada saat yang sama. Itu seperti SMS itu. Lagi dari caranya pun saya tidak tahu kayak apa itu. Tapi mungkin, saya berkata mungkin lagi, maka itu ada bisa meneliti, tolong teliti, karena saya ingin tahu rumusnya juga. Mungkin gini, hidup saya itu bagi pada semua orang yang perlu. Nah, karena konsep itu, mungkin Tuhan memberikan saya kelebihan. Kalau konsep itu nggak ditunjang oleh sarana seperti itu, nggak mungkin untuk ngasih konsep. Kita baca dulu ayatnya, Roma 14 ayat 7 dan 8. Ayat multitasking. Lo bener, tidak mungkin. Coba salah seorang baca Roma 14 7 dan 8. Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Tahu artinya? Jadi gini, saya dulu belajar gini dari Roh Kudus. Kalau ada orang bunuh diri, itu jelas salah. Jelas itu. Dan ayat ini kan bunuh diri nih. Mati untuk diri sendiri kan bunuh diri toh. Dan gak ada seharusnya orang mati untuk diri sendiri. Tapi juga sama begonya, kalau ada orang hidup hanya untuk diri sendiri. Jadi ada klimaks dan nanti klimaks. Kalau ada orang mati untuk diri sendiri, itu orang bego. Tapi juga kalau ada orang hidup untuk diri sendiri, lebih bego lagi. Kamu hidup tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, saya pegang itu dari dulu. Kristus yang sudah mati untuk saya. Jadi kalau kita hidup maupun mati, hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita berkata hidup untuk Tuhan, itu pasti hidup untuk orang lain. Karena Matius 25 itu tadi. Nah, saya itu begitu bangun dari dulu. Maka itu ketika saya mau menikah, Cik Luis saya ingatkan betul-betul. Salah satu mungkin kan kamu kaget, saya bilang, saya itu sudah nggak punya waktu untuk mikir diri sendiri. Sudah nggak ada waktu buat saya. Nah, sehingga ini sudah terbawa dalam hidup saya. Puji Tuhan dia ngerti. Maka itu kalau salah kawin saya sudah mati dari dulu. Kalau salah kawin. Dan jadi begitu saya bangun, itu sudah langsung mikir, saya mesti buat apa untuk siapa hari ini. Itu sudah langsung mikir begitu. Suatu kali saya nasihatin orang, tolong doakan saya itu mau kerja di mana. Karena dia bingung, ada 3 tawaran, ada Samarinda, ada Bogor, ada Lampung. Terus saya jawab, masalahnya bukan mau kerja di mana, itu konsep yang salah. Hidup itu harus punya konsep ini. Aku bekerja bisa memberkati siapa?
Itu pertanyaan jauh lebih berharga daripada kamu tanya kamu kerja di mana. Karena kalau kamu sudah tahu sasaran orang mana, di daerah mana yang bisa kamu berkati lewat hidupmu, di setelah pekerjaanmu akan ada. Yang kedua, salah kalau kamu berkata aku kerja untuk cari makan. Itu konsep yang salah juga. Lewat Roma 14 ini kita belajar. Begitu kamu bangun, langsung kamu mikir, aku memberi makan siapa hari ini? Bukan kamu makan siapa. Lain lagi. Ya, jadi itulah hidup. Untuk diri kita sendiri mau perlu berapa? Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu hal yang hasilnya lebih daripada yang kita perlukan sendiri, berarti itu untuk orang lain. Mungkin itu. Sampai hari ini saya nggak pernah ketemu jawabannya kenapa bisa multitasking tadi itu. Mungkin itu. Jadi ayo kita percaya bahwa Tuhan sedang bergerak sesuatu untuk kehidupan kita.